Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Perbincangan atau podcast atau cuap-cuap lah ya. Saya katakan demikian dulu nih. Cuap-cuapnya siapa? Cuap-cuapnya Cak Islah Bahrawi ini menyisakan banyak cerita di belakangnya itu. Termasuk ya, sedikit banyak apa yang Cak Islah ini katakan membuat telinga beberapa tremul itu menjadi kepanasan ya. Bisa kita katakan kebakaran jenggot lah. Saya membuka laman Facebook dan di situ ada beberapa tulisan tremul yang mengomentari permasalahannya atau cuap-cuapnya Cak Islah Bahrawi ini. Mereka nggak suka lah ya. Kenapa? Karena Cak Islah ini membawa-bawa permasalahan korupsi haji kepada Jokowi. Nah, padahal apa yang diucapkan oleh Cak Islah di sini itu kan kronologi dari apa yang dia ketahui sebagai informasi dan informasinya itu akurat. Nah, terlepas dari cara pembacaannya Cak Islah ini bagaimana itu soal lain begitu ya. Cuman informasi yang disampaikannya akurat tuh. Bisa mempertanggungjawabkan yang bersangkutan ini, bisa nyebutin nama-namanya dan lain sebagainya. Nah, cuman tulisan termulnya tidak usah saya tampilkan lah ya. Itu mungkin juga nampak di beberapa laman Anda bagi yang punya Facebook itu. Jadi intinya para termul itu tidak terima karena urusan korupsi haji ini bawa-bawa Jokowi. Ya pada akhirnya kan senjata bantuan begitu ya di dalam narasi masyarakat itu. Kenapa? Karena KPK menentukan adanya kerugian negara, therefore harus ada yang bertanggung jawab. Yang mana sudah menetapkan KPK itu yang harus bertanggung jawab adalah Gus Yakut dan satu lagi Gus Alex begitu. Tetapi atasannya tidak disentuh. Nah, ini kan sebetulnya senjata makan tuan tuh di dalam narasi publik. Kalau di dalam hukum ya entah. Nah, kemudian jangan sampai salah sangka dulu ya. Saya tidak membela siapa Gus Yakut dalam hal ini. Cuman saya itu ingin melihat konsistensi berpikir dari kedua belah pihak. Nah, sejauh ini ya KPK itu tidak konsisten sejauh ini dari yang kita lihat karena menetapkan adanya kerugian negara dan kerugiannya itu adalah apa ya sebuah potensi begitu. Jadi bukan duit negara diambil, bukan, ini potensi kerugian negara yang mana potensi kerugian negara itu uangnya ada di travel. Nah, tetapi yang ditersangkakan hanya Gus Yakut. Nah, itu tidak benar ya dilihat dari segi konsistensi berpikir. Nah, adapun dari segi Gus Yakut, saya rasa kalau begitu ya yang dikatakannya benar dan itu argumen yang lain lah ya, Gus Yakut tidak bisa dipersalahkan. Berarti semuanya tidak salah termasuk travel umroh juga. Nah, sekali lagi saya tidak membela Gus Yakut, malah saya mau menekankan di sini bahwa ini bisa jadi ya adalah inkonsistensi berpikir yang lain. Dari segi yang lain. Kenapa? Karena kita ketahui nanti akan mengatakan juga kalau sampai kita pada videonya bahwa siapa ini Islah Bahrawi dan Yakut itu mengaku mereka itu yang menginisiasi untuk membubarkan FPI dan HTI. Yang mana saya katakan berulang kali kalau saya itu bukan simpatisan HTI dan bagi saya itu HTI itu adalah kelompok yang sesat bagi saya begitu ya. Dan saya bisa mempertanggungjawabkan kesesatan mereka HTI. FPI itu lain begitu. FPI itu mereka amar ma'ruf nahi munkar. Banyak juga yang menyusupinya. Cuman kan di blow up keluarnya itu sebagai organisasi keras begitu ya dan lain sebagainya. Tanpa persidangan itu dibubarkan, tanpa tabayun dari kedua orang ini begitu yang mengaku-ngaku paling Pancasila. Nah, sekarang kemudian tatkala mereka ditersangkakan dengan pola yang sama begitu ya. Mereka nggak terima begitu. Ya kita ngomong rasain lo begitu ya. Cuman sekali lagi dimanapun kita berdiri pada akhirnya kita sepakat Jokowi itu sengkuni di situ. Makanya kita akan lanjutkan bagaimana perbincangannya Gus Islah Bahrawi setelah kemarin mengatakan bahwa Gus Yakut itu dijebak sebetulnya oleh Jokowi begitu ya. Tatkala yang bersangkutan ini yaitu Gus Yakut dilarang untuk menghadiri pansus di DPR, disuruh untuk pergi ke Perancis, tapi kemudian terjadilah apa yang terjadi sekarang, ditersangkakan sebagai korupsi. Sebagai pelaku korupsi. Kita lanjutkan dulu nih. Enggak, Gus Yakut bilang ke saya udah tanya DPR katanya. Kalau saya tidak datang ke pansus, lawan saya dua. Pansus dan presiden.
Kalau saya datang, maka saya akan bermusuhan dengan presiden. Akhirnya saya memilih daripada saya bermusuhan dengan presiden, saya memilih untuk mengikuti arahan presiden berangkat ke Prancis. Presiden Jokowi maksudnya. Jokowi. Dan selama 24 hari itulah dia di Eropa seperti layangan putus. Tar dulu. Ini saya perjelas nih. Saya ini ngos-ngosan dengernya nih. Jadi Ya karena ini politik tingkat tinggi kan ya. Penglihatan Jokowi itu panjang. Pak Jokowi sebagai presiden melarang Yakut Menteri Agama untuk datang Ke Pansus. ke Pansus untuk menjelaskan yang sedang dibahas di Pansus. Ya. Caranya melarang itu adalah memindahkan tugas yang harusnya kepada Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan Ya. untuk sebuah agenda di Prancis. Diserahkan kepada Menteri Agama. Ya. Yang notabene sebenarnya itu bukan perintahnya adalah wakili saya. Ya. Acara di Prancis itu berapa lama? Kurang lebih 3 hari kata Gus Yakut. 3 hari. Ternyata dia di sana berapa hari? 24 hari. Kenapa dia begitu lama? Karena dia menunggu suasananya reda. Sesuai dengan arahan Pak Jokowi ke Gus Yakut, buying time aja. Presiden mengatakan itu. Yes. Itu yang saya dengar dari Gus Yakut. Coba lihatnya sampai sini. Berarti kan menteri-menterinya Jokowi itu hanya pion. Harusnya kan secara profesional Pak Prabowo saat itu yang menjadi Menteri Pertahanan setidaknya bertanya kepada Pak Jokowi, ini kan tugas saya begitu, karena materi atau yang berhubungan ya dengan keamanan, therefore yang harus berangkat itu Menteri Pertahanan. Lah Jokowi ini kan lucu ya, giliran ngambil kuota 20.000, Gus Yakut nggak dibawa, tapi giliran ada acara di Prancis Gus Yakut disuruh berangkat, padahal ini tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya Gus Yakut sebagai Menteri Agama begitu, yang mana harusnya ini adalah Menteri Pertahanan. Jadi terlihat ini adalah permainan pion. Mereka itu pion-pion saja. Yang mana sekarang pionnya itu Gus Yakut dalam hal ini ya. Entah Prabowo masih pionnya Jokowi atau tidak, saya tidak tahu. Kita bisa punya sangkaan lah ya, cuman saya tidak bisa memastikan. Yang jelas Gus Yakut ini sekarang pion yang sedang dikorbankan. Ya kita kan biasa kalau main catur begitu ya, ada buat menghalangi lah, misalkan patih buat biar gak kena nih, halangin sama anak begitu biar anaknya yang kena duluan, kan begitu. Ini pion saja, sedari awal ya kita melihat, karena ini coba lihat ya, yang dikatakan oleh Cak Islah ini adalah fakta, bahwa ada acara di Prancis itu fakta. Kemudian ini adalah acara pertahanan, seharusnya itu juga fakta karena memang begitu demikian adanya. Kemudian yang diutus ke sana itu malah Menteri Agama, itu juga fakta. Yang mana acaranya 3 hari seharusnya, tetapi Gus Yakut disuruh di sana selama 24 hari, itu juga fakta. Nah permasalahannya dari fakta-fakta ini apakah kita melihat pattern atau tidak? Kalau saya sih melihat patternnya. Makanya menurut analisis saya, nah itu ya, atau dalam keyakinan saya, Jokowi ini main, dan saat itu menteri-menterinya hanya pion, yang mana sampai sekarang masih banyak yang mau dijadikan pion itu. Kita lanjutkan dulu. Udah buying time aja. Sehingga Gus Yakut seperti layangan putus di sana. Putar-putar di Eropa. Putar-putar di Eropa karena dia belum dapat sinyal untuk segera kembali. Karena kalau dia kembali, dia tetap akan dipanggil Dia oleh Pansus. berada dalam rentang waktu pemanggilan Pansus. Dan ketika dia dipanggil pulang, bunyinya adalah Pansus sudah selesai. So we know who were playing in Responsible this lah. game. Ya. Saya tidak mau menuduh siapa-siapa. Tapi saya tetap beranggapan ada 2 hal, Puang. Sebentar, saya tidak mau nuduh apa-apa. Jelas kok itu ya. Cuman gak disebutin aja. Ya leadnya pasti ke sana. Cuman tadi lumayan berarti ya Gus Yakut liburan di Eropa agak lama. Cuman yang menjadi permasalahan itu, kalau Gus Yakut ini menjelaskan permasalahan yang dijelaskan oleh Cak Islah ini, atau yang dijelaskan oleh Gus Yakut di beberapa kanal YouTube itu, waktu menjelaskannya itu di Pansus, tidak akan jadi tersangka. Ya, mungkin itu nanti kesananya. Sekarang kan di mana Gus Yakut harus menjelaskan ini? Di KPK sekarang, di penyidikan. Setelah ditersangkakan, di situ harus menjelaskannya Gus Yakut sekarang. Jadi menjelaskan dalam keadaan sebagai tersangka. Nah, gimana nggak heboh kan? Satu kriminalisasi ini sasaran tembaknya adalah Gus Yahya. Nah, oke. Buat saya clean and clear di situ. Tunggu dulu. Ini lagi-lagi saya katakan ke Gus Yahya lagi. Kemarin pada kasus tambang itu kan juga Gus Yahya juga kan gitu ya. Ya. Sekarang masuk pada putaran kedua kayaknya ini. Ya.
Apa memang yang terjadi sih sebenarnya sampai kemudian Anda menyimpulkan bahwa sudah 2 skenario yang ditembakkan kepada Gus Yahya dan sekarang ini lewat adiknya? Sebentar, sekali lagi ya, Gus Yahya itu kalau dalam pandangan saya yang bersangkutan bukan ulama dan sangat tidak pantas menjadi ketua Nahdlatul Ulama. Ya, siapapun yang memilihnya lah. Urusan saya mah begitu ya. NU-nya itu udah, ini saya curhat lah ya, saya curhat. Sayangnya waktu saya Muhammadiyah, NU itu bagus. Pas saya ke NU laku acak-acakan. Sayangnya. Ini hampir dari semua lini begitu ya, dari semua apa itu bahasanya, dari semua tahapan lah. Itu hampir semua. Ya tidak terkecuali yang paling bawah pun demikian, itu yang saya rasakan. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah Gus Yahya itu orang yang kredibel untuk memimpin Nahdlatul Ulama? Saya rasa dan perasaan saya ini bisa dipertanggungjawabkan. Tidak, ya. Jadi kalau misalkan kemarin saya mengatakan Gus Yahya ini memang jadi sasaran, satu jadi sasaran politik dalam hal ini Jokowi, dua memang jadi sasaran para ulama karena memang nggak benar begitu. Jadi ada dua nih. Nah, yang apa namanya Rois Am itu, Yai Miftahul Akhyar itu sering dianggap termul karena menyerang Gus Yahya, padahal ya Yai Miftahul Akhyar itu menyerang Gus Yahya bukan dari segi politik, tapi dari segi ketidakpantasan dan ketidakbecusan Gus Yahya di dalam memimpin Nahdlatul Ulama. Itu yang saya lihat begitu. Ya karena Gus Yahya tidak bisa dikendalikan oleh gengnya Jokowi di PBNU, sehingga dia harus dirontokkan. Dan terbukti kemarin dirontokkan nggak berhasil karena keputusan para masyayikh, para ulama di Lirboyo mengatakan harus islah dan akan ada muktamar 6 bulan kemudian. Saya dengar ada ancaman kepada Gus Yahya ya. Ya ada ancaman itu, tapi saya tidak bisa sebutkan inisialnya, mohon maaf, nggak apa-apa. Tapi ancaman itu ada ke Gus Yahya. Saya udah tanya ke Gus Yahya. Bunyinya? Ya kalau ingin adikmu selamat, ya kamu harus segera mundur. Artinya kan itu adalah ada tekanan, ada bargain juga di situ. Kalau kamu merelakan itu, ya ayo kita fight. Kurang lebih kan begitu. Dan itu saya dengar langsung dari Gus Yahya. Artinya ini bukan persoalan yang sangat sederhana. Dan kita tahu saya tahu berkali-kali kan KPK dijadikan sebagai palu godam politik. Oke, sebelum segitu ya, ini tidak sederhana. Betul, ini tidak sederhana. Karena ini tidak sederhana, banyak sekali analisa yang masuk ke situ. Yang mana pada akhirnya kita kan saling menguji nanti analisa siapa yang paling bisa dijadikan pegangan. Karena kita katakan ini analisa ya, karena Nahdlatul Ulama itu milik umat. Kalau mau dikatakan itu milik ulama, sebetulnya bukan milik umat begitu ya. Umat itu manut sama NU. Harusnya kan begitu. Cuman ya mau gimana lagi ya, kita negara demokrasi. Seolah-olah NU itu dimiliki begitu ya oleh simpatisannya atau oleh anggotanya, baik yang tradisional ataupun yang struktural. Kemudian kalau melihat seperti ini kan terjadi ada simpati, ada empati, kemudian ada kepedulian, kemudian melihat bagaimana permasalahannya Nahdlatul Ulama ini memang menjadi kompleks. Pada akhirnya tadi sekali lagi hasil analisanya akan berbeda-beda, dan disitulah kita berdialektika begitu. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa Yai Miftahul Akhyar itu sudah memecat, tapi kan nggak jadi karena ada islah di Lirboyo itu memecat Gus Yahya sebagai ketua Nahdlatul Ulama, itu bukan karena persoalan politik, bukan. Dan saya rasa itu yang benar begitu ya dalam analisa saya, dan saya bisa membuktikan itu. Artinya praktek seperti ini sudah lazim dilakukan oleh KPK, sehingga KPK buat saya mau dibilang independen ya nggak independen, apalagi undang-undang KPK udah dirubah oleh Jokowi. Ya. Selesai. Sebelum Jokowi lengser, formatur komisioner dan semuanya udah ditetapkan oleh Jokowi. Okay. Sesederhana itu saya melihat persoalan ini, Puang. Tapi hari ini secara digital, termasuk teman-teman yang selama ini saya anggap punya kredibilitas dalam melihat persoalan di KPK, di Kejaksaan dan seterusnya, juga ikut terpancing oleh suara publik seolah-olah Gus Yakut ini seorang yang korup, dia penjahat, dia menghilangkan hak ribuan orang untuk naik haji. Padahal tidak sesederhana itu. Oke. Dalam hal KPK ini tidak independen, saya setuju. Jadi kita bisa berbeda pandangan di dalam beberapa hal, tapi dalam hal ini saya setuju dengan Cak Islah bahwa KPK ini tidak independen. Itu yang pertama tuh. Kemudian yang kedua, dalam permasalahan Gus Yakut ini korupsi, karena korupsi itu kan ada
definisinya ya, bukan cuman ngambil duit atau menjadikan kaya, menjadikan pihak yang lain kaya pun bisa. Jadi dalam pengertian bahwa pada suatu saat nanti ya ada pihak yang merasa dihutang budi ya, memiliki hutang budi kepada Menteri Agama karena sudah misalkan memberikan prioritas kursi haji yang tambahan itu kan bisa terjadi. Jadi kalau itu dalam ranah perdebatan begitu. Kalau saya sendiri ya abstain lah. Abstain. Kalau kemarin saya kan cuma dapat satu sumber tuh ya dari KPK. Oh, udah kalau dari KPK ya udah salah begitu. Gus Yakut itu. Tetapi KPK tidak konsisten karena seharusnya yang ditersangkakan itu semuanya yang terlibat di situ. Nah, kenyataannya kan tidak. Makanya tadi kesimpulannya KPK-nya tidak independen. Nah, ini sebetulnya di mana nih, apakah korupsi atau tidak? Saya abstain sekarang karena memang ada dua sudut pandang. Ada sudut pandangnya menteri saat itu yang mana itu pun harus kita terima argumennya begitu ya. Kalau dikasihkan kepada reguler, mereka akan akan terbengkalai di sana itu. Waktu pelaksanaan hajinya akan terbengkalai. Makanya daripada terbengkalai mendingan dikasihkan kepada yang khusus. Itu saya rasa ya sebagai, rasakanlah kalau kita menteri begitu ya, keputusan kita ini bisa membuat orang wafat banyak dari hitung-hitungan kita. Masa mau kita ambil risiko itu? Itu kan dari segi Gus Yahya ya, dari segi KPK kan lain lagi. Cuman ya sekali lagi dari segi KPK kalau mau menyatakan Gus Yahya itu sebagai Gus Yakut itu sebagai tersangka, maka seharusnya semuanya dari segi Gus Yakut, kalaupun benar seperti itu dan kalaupun itu memang benar, rasain loh begitu dijadikan tersangka sama KPK. Ya, wong kamu juga waktu membubarkan FPI, waktu membubarkan HTI itu seenaknya, sok jago kan waktu itu. Rasain loh begitu. Ini persoalan hifdzun nafas. Ini persoalan kemanusiaan yang harus betul-betul dijaga secara teknisnya. Pada saat yang bersamaan memang Caisla, saya nggak ngerti ya betapa menderitanya kementerian ini. Sudah 3 menterinya yang tersangka, 2 sudah ditahan, bahkan sudah meninggal semuanya. Said Agil Husin Al-Munawar dan siapa lagi namanya? Pak Surya Dharma Ali. Yang menyangkut dengan Gus Yakut yang sedang kita bicarakan ini sedang bergulir. Kita kembali pada bagian itu. Tentu saja apa yang Anda sampaikan tadi itu publik memiliki pandangan masing-masing. Kembali ke kasus haji ini. Sebentar, kalau masalah Kementerian Agama itu yang paling itu banyak sekali yang terjerat kasus. Ya, gimana ya? Ini ada goyonan begitu ya, goyonan entah goyonan santri, entah goyonan umat begitu. Kenapa kiai itu kok berani ngambil duit APBN begitu ya? Karena di belakangnya itu gampang bisa tobatnya, namanya kiai begitu ya, bisa cari dalil sana sini. Dan itu secara apa ya kita katakan paradoks memang, paradoks ya. Paradoks dalam pengertian ya, orang yang tahu hukum itu dia bisa jadi orang yang paling tahu celah hukum. Itu. Jadi makanya kalau dikatakan kementerian yang paling korup secara hukum di Indonesia begitu ya, Kementerian Agama. Kemudian departemennya juga demikian begitu ya, yang paling korup ya. Demikianlah adanya. Kita tidak mengharapkan itu sebetulnya ya, karena yang tercoreng pada akhirnya ya citra para kiai, citra alim, citra pesantren pada akhirnya. Dan kita sedang hidup di zaman itu. Sudah ada banyak yang Anda sampaikan di sini menyangkut dengan itu. Tampaknya Anda ingin menyimpulkan, dan itu atas persetujuan dari Gus Yakut, bahwa semua ini atas pengetahuan Pak Jokowi. Yang mana nih? Kasus yang haji ini. Oh ya, kalau itunya. Ini tanpa ada pemberitahuan dari Gus Yakut sama sekali. Tapi saya mengambil konklusi dari semua cerita yang disampaikan oleh Gus Yakut kepada saya. Ya artinya Jokowi sudah tahu dari awal. Artinya Jokowi juga tidak bisa lepas tangan dengan persoalan ini. Kalau kemudian hari ini Jokowi seolah-olah tidak tahu apa-apa, ya saya kira ya memang Pak Jokowi kan selalu omong kosong aja. Yo kan, emang begitu kebiasaannya. Nah ini omongan ini yang bikin telinga tremul kebakaran itu. Ya jadi telinga tremul panas itu. Lah Gus Yahya aja nggak bawa, Gus Yakut aja nggak bawa Jokowi. Kenapa Islah ini bawa-bawa Jokowi? Nah itulah saya katakan tadi, kita bisa banyak berbeda ya di dalam hal, tapi kalau udah kerasa ya sama kepala kamu sendiri itu, udah kerasa sama kepala kamu sendiri bagaimana kejamnya Jokowi itu, kamu tidak akan bisa berpaling kecuali melihat Jokowi itu sengkuni.
Gak bakalan bisa berpaling itu kecuali melihat ke situ. Orang-orang yang mengatakan Jokowi itu begini dan begitu baik, belum ngerasain aja atau belum sadar, udah ngerasain tapi belum sadar begitu. Ya ini Cak Islah nih. Dia memang selalu apa yang diucapkan itu kan tipuannya itu kelas tinggi gitu. Tapi saya menganggap sekali lagi saya senang bahasanya ini. kalau tidak tahu apa-apa ya saya kira ya memang Pak Jokowi kan selalu omong kosong aja. Dia memang selalu apa yang diucapkan itu kan tipuannya itu kelas tinggi gitu. Tapi kelas tinggi. saya menganggap bahwa Jokowi juga tidak bisa menutup mata dari semua kerangka persoalan kuota haji ini dari awal dia dealing dengan MBS sampai kemudian Gus Yakut ditersangkakan ini, seharusnya Jokowi bersuara dong. Apalagi KPK tidak menemukan kickbacknya, tidak menemukan aliran uangnya, dan keputusan BPK pun juga belum ada. Keputusan BPK tentang kerugian negara, makanya ada orang ditersangkakan kerugian negaranya masih dihitung, itu kan aneh saja konstruksi hukumnya. Lagi viral itu. Nah itu, jadi saya tidak bertujuan untuk mempengaruhi KPK. Sebentar ya, dalam hal masih dihitung itu kan bisa jadi begini, kerugiannya sudah dipastikan, cuman jumlahnya belum, kan bisa jadi seperti itu. Cuman karena sudah dipastikan ada kerugiannya, maka berani KPK itu menjadikan Gus Yakut sebagai tersangka. Sekali lagi ya, permasalahan KPK itu bukan di situ. Permasalahan KPK itu tidak konsisten di dalam pola pikir hukumnya. KPK tidak konsisten saat ini. Dan kalau tadi dikatakan seharusnya Jokowi itu berbicara, betul harusnya ngomong begitu. Ini kan Jokowi yang milih tuh orang tidak kompeten untuk menjadi menteri agama, yang memilih jadi menteri agama karena memang bisa gegebuk FPI sama HTI atas nama Pancasila, atas nama si paling NKRI begitu ya, atas nama itu, atas nama Banser atau Ansor itu, atas nama itu direkrutlah jadi menteri. Dan kita tahu kan menteri yang sebelumnya itu mengatakan disuruh untuk membuarkan FPI tapi tidak mau, makanya diganti sama Gus Yakut itu. Nggak punya kompetensi sama sekali. Yakut Holil Kaumas itu namanya. Ya kalau tidak salah. Itu tidak punya kompetensi sama sekali Gus Yakut itu. Lah kok dijadikan menteri. Lah sekarang kena kasus, kalau betul kena kasus secara hukum legal bahwa Yakut ini bersalah korupsi, harusnya Jokowi ngomong dong. Tanggung jawab lah setidaknya begitu ya. Sudah punya misinya sendiri atas nama pemberantasan korupsi. Tapi sebenarnya itu adalah palu godam politik. Nah, KPK saya ingin mengatakan ini, mari kita mengajarkan kepada publik kita di Indonesia. Saya bukan sedang membela saya, tapi kita harus melihat sebuah konstruksi perkara di mana kriminalisasi tentang korupsi itu betul-betul menjadi senjata pembunuhan karakter paling utama hari ini di Indonesia. Kalau ada orang yang tidak disukai, dianggap sebagai kerikil dalam sepatu dalam pergerakan politik saya, udah tersangkakan aja jadi korupsi, selesai. Nadiem, Tom Lembong, semua mengalami hal yang sama. Itu saya juga setuju. Ya, sekali lagi saya katakan, kita bisa berbeda dalam berbagai macam hal. Tapi dalam hal ini, Tom Lembong setuju. Jangankan kita, Prabowo aja setuju kok diabolisi kan. Tom Lembong itu, Nadiem Makarim sama. Saya itu begini ya, kalau ada koruptor tapi dia itu kurus, saya itu dari kurusnya aja sudah skeptis begitu ya. Saya tidak memastikan bahwa orang kurus itu nggak korupsi, enggak, saya tidak memastikan itu. Tapi dari kurusnya aja, kamu itu ngapain korupsi kalau nggak makan banyak begitu ya? Semua dibeli ngapain? Karena yang salah satu yang tidak bisa di-trace itu, yang tidak bisa traceable itu apa yang kita makan begitu. Jadi kalau dari awal nih orang kurus kemudian dituduh korupsi, dari situ saya sudah agak skeptis. Saya tidak mengatakan itu pasti tidak karena dia kurus, enggak. Cuman agak skeptis lah. Apalagi Nadiem Makarim sudah ada bau-bau politisasi juga tuh. Itu pion yang dimainkan juga. Saya mencoba untuk fokus karena saya betul-betul agak guncang mendengarkan nama-nama ini tadi. Kalau mengikuti logika sebuah proses kasus, biasanya semua nama yang ada kaitannya itu dipanggil semuanya. Saya pernah di Komisi 3 lama sekali, saya 2 tahunan saya di Komisi 3. Begitulah mekanismenya. Ada nama pasti diperiksa. Dan itu kadang dipampang dengan gagah berani. Dipanggil kan gitu. Ya. Ada nama yang Anda banyak sebutkan tadi. Dalam pengetahuan Anda itu sudah diperiksa semua. Sudah. Asetnya disita, dicekal juga. Dicekal. Tapi ada beberapa nama tadi orang-orang besar itu yang harusnya tahu gitu ya. Contoh misalnya orang-orang yang menemani Pak Jokowi ke Arab Saudi. Ya, kan ada Dito di situ, ada Pratik, ada Erik segala macam. Pratikno disebut lagi ya. Emang gini sama Jokowi itu Pratikno itu. Sepengetahuan Anda itu mereka belum dipanggil semuanya. Menyangkut dengan kasus ini.
mungkin saja tidak dipanggil karena dianggap tidak punya kaitan dengan persoalan kuota haji ini. Mereka datang ketika Jokowi di-link dengan MBS saja. Bisa jadi. Kan kita nggak tahu. Apakah kemudian setelah MBS memberikan kuota haji 20.000 itu kemudian Dito nelpon ke mertuanya, "Abah, ini kita dapat dari sini nih." Misalnya, kan bisa aja kita berandai seperti itu. Dia. Sebentar. Dan itu dekat sekali kemungkinannya ya. Karena kalau tidak salah nih dari kolom komentar, mertuanya Dito tadi yang disebut itu kan pemilik travel ya. Kalau tidak salah sih itu. Kalau saya salah, tolong tuliskan di kolom komentar saya salah ya. Dari yang saya tahu itu. Dan biasanya kan lembaga hukum itu adalah lembaga pemasti informasi. Ya. Makanya saya tanya. Biasanya kan begitu tuh aparat penegak hukum. Siapa yang mengetahui soal ini? Meskipun sebenarnya kaitannya jauh itu, tapi dipanggil semuanya. Ya, dipanggil Gagah dulu. banget kalau memanggil pejabat itu datang, diperiksa itu. Dalam pengetahuan Anda itu belum Dilakukan untuk mengkonfirmasi apakah betul ketika pansus itu Gus Yakut betul-betul diperintahkan untuk berangkat ke Eropa. Ya seharusnya KPK kalau cerdas jangan nanya ke saya atau nanya ke Gus Yakut, nanya ke Jokowi dong. Panggil Jokowi. Ya. Apakah betul Bapak memberikan reposisi memberangkatkan Gus Yakut ke konferensi perdamaian dunia di Prancis ketika dia dipanggil oleh pansus? Nah seharusnya kan dari situ Jokowi terseret. Tapi apakah di bawah Jokowi gak bakalan mau? Kenapa? Karena tadi KPK itu palu godam politik milik Jokowi. Sudah demikian. Lah kita membacanya demikian kok. Ya buktikan KPK itu, kamu itu lembaga publik begitu ya. Kamu itu memiliki akuntabilitas kepada publik untuk membuktikan bahwa kamu itu akuntabel memang. Nah sekarang kalau seperti ini ya, ini kebiasaan-kebiasaan yang ada seharusnya itu setidaknya dipanggil Jokowi, bukan untuk dijadikan tersangka, setidaknya dipanggil. Jadi jangankan untuk mengadili, menjadikan tersangka pun nggak bakalan berani KPK itu. Jangankan untuk menjadikan Jokowi sebagai tersangka, memanggil saja untuk diminta keterangan itu, nggak bakalan berani KPK itu. Emang mending KPK-nya zaman dulu tuh ya, yang pertama kali dibentuk tuh, wah korupsi langsung dibabad. Misalnya, ternyata itu dilakukan dan dipanggil dan kemudian ditanya, dan ternyata Pak Jokowi mengatakan itu tidak ada itu, apakah Gus Yakut memiliki bukti? Ya seharusnya ada suratnya. Yakin ya? Ada dong. Preposisi berangkat ke luar negeri seorang menteri dari presiden kan harusnya Dan diterima oleh presiden yang di sana. Dan di sana kan Macron juga harus menerima reposisi itu karena itu delegasi negara. Oke. Kayaknya jelas barang ini ya. Ya, marilah kita membuat kesimpulan Mas. Ya kalau saya sudah ada kesimpulannya ya, saya berani ngatain kesimpulannya. Dijadiin pion sama Jokowi sudah itu. Siapa? Yakut itu ya. Tapi apakah saya kasihan? Enggak kasihan sama Yakut itu. Rasain loh. Rasain. Emang enak begitu ya, dituduh tanpa trial begitu, tanpa persidangan, emang enak. Tiba-tiba dituduh dituduh koruptor yang mana kamu itu dalam versi kamu ya, hey Yakut begitu, tidak merasa kamu itu sebagai koruptor, nggak makan duit jamaah haji dan lain sebagainya, malah kamu itu merasa menyelamatkan banyak orang dengan tidak membagi 20.000 itu 50%. Tapi kenapa kamu itu tatkala sama Habib Rizik misalkan ya, tanpa trial tuh. Ba'alwi pun demikian sama Ba'alwi, tanpa trial, tanpa dipersidangkan dulu, dengan betul kedua belah pihak diberikan hak untuk berbicara. Main cabut aja izinnya begitu. Enak aja, enak banget begitu. Makanya kalau saya mau katakan, rasain lo. Demikian ya, ini kita sudahi dulu. Mungkin akan ada satu part lagi. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.